Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi yang dinarasumberi sama Kak Ivana Nadine. Kak Ivana, silakan layar dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Makasih Kak Disti. Aku ini dulu ya, share screen. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berpresentasi tentang korupsi. Oke, pendahuluannya ya. Kata korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan, kebejatan moral, ketidakjujuran, suap, maksiat, pengkhianatan, kesucian. Klitgard percaya bahwa korupsi muncul ketika seseorang secara ilegal menempatkan urusan pribadi di atas urusan bersama atau kepentingan rakyat. Korupsi memiliki banyak wujud, dari yang sepele hingga yang sangat serius. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan alat-alat kebijakan. Kali ini masalah yang dibahas itu ada yang pertama konsep dasar korupsi, yang kedua pemberantasan korupsi di Indonesia, yang ketiga strategi pemberantasan korupsi, yang keempat pendidikan anti korupsi, dan yang kelima pelaporan tindak pidana korupsi. Konsep dasar korupsi dikatakan oleh mereka bahwa yang dimaksudkan dengan korupsi adalah satu penyalahgunaan akan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, di mana kemudian diperluas menjadi penyalahgunaan akan otoritas kepercayaan. Menurut Huntington, korupsi adalah perilaku dari para pejabat publik yang menyimpang dari norma yang berlaku demi keuntungan pribadi. Hal yang berbeda terjadi dalam korupsi skala atau grand corruption. Dalam kasus ini, yang terlibat adalah pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah pemimpin politik serta birokrasi dan juga pihak swasta. Korupsi ini bisa tidak terlihat serta juga tidak mudah dibuktikan karena berada dalam jaringan yang tidak mudah terlihat, termasuk penyalahgunaan akan kekuasaan, konflik kepentingan serta praktik nepotisme dan juga korupsi atas bantuan terhadap negara-negara berkembang yang diperoleh dari negara maju ataupun juga organisasi donor internasional. Dampak dari praktek korupsi ini adalah masih tidak majunya standar kehidupan dari masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk juga negara miskin. Lalu pemberantasan korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary crime. Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Megawati. Korupsi terus terjadi dan Indonesia selalu menempati peringkat pertama di Asia sebagai negara paling korup. Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Yang ketiga, ada strategi pemberantasan korupsi. Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi, BPKB mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar, yaitu preventif, investigatif, dan edukatif. Yang pertama, strategi preventif atau edukatif merupakan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Yang kedua, strategi preventif merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Lalu yang ketiga, strategi investigatif dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi kognitif, yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak masif yang ditimbulkan. Lalu yang kedua, ada fungsi afektif, yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi.
peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, fungsi psikomotor, yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar. Pelaporan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat. Contohnya adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan sistem pengaduan atau WPS yang baik, korupsi akan terdeteksi dan pelakunya bisa ditindak tegas. Whistleblowing system atau biasa disingkat WPS adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana yang telah dan akan terjadi di sebuah organisasi. WPS yang profesional dan transparan akan menyumbang pada upaya pencegahan korupsi serta membangun budaya anti fraud di sebuah perusahaan atau instansi. WPS akan menjadi alat deteksi dini atau early warning system adanya pelanggaran. Selain itu, WPS juga berfungsi mengoptimalkan penanganan di internal untuk menjaga reputasi dan mendorong perbaikan sistem. Nah, kesimpulannya, korupsi sangat merugikan sehingga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Maka dari itu, korupsi harus segera diberantas dengan menggunakan tiga pilar, yaitu preventif, investigatif, dan edukatif. Setelah itu, pentingnya memberantas korupsi dengan cara mengedukasi anak dengan pendidikan anti korupsi, baik formal maupun non formal, agar anak-anak tahu seberapa bahayanya korupsi dan pastinya pelaporan tindak pidana korupsi dengan menggunakan whistleblowing system atau biasa disingkat WPS adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana yang telah dan akan terjadi di sebuah organisasi. Oke, baik, cukup presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, tiga penanya tercepat. Silahkan. Oke, Kak, sebentar ya. Oke, Kak Betri, silahkan. Iya, eh, izin bertanya. Kan tadi kan juga dibahas tentang ada celah-celah eh, hukum ya. Nah, Ya. itu tuh eh, itu kan yang jadi kelemahan dari pemberantasan korupsi itu. Nah, kelemahan-kelemahan dalam penanganan pemberantasan korupsi itu apa aja, Kak? Gitu. Oke, baiklah. Izin menjawab untuk Kak Beatrice. Kelemahan korupsi itu tidak adanya panutan yang dapat memberikan keteladanan dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Indonesia masih menunggu tampilnya orang kuat atau benevolent strongman, panutan yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Lalu tidak adanya strategi nasional yang dapat menjadi faktor pemersatu kekuatan-kekuatan masyarakat untuk memberantas korupsi. Hal yang masih dapat diharapkan terjadi di Indonesia adalah terbentuknya koalisi bersama yang secara nyata dapat mempersatukan kekuatan unsur-unsur pemerintah, dunia, usaha, asosiasi, dan profesional yang bergerak secara sinergis, kompak, terarah, dan berkesinambungan dalam bidang-bidang tertentu. Ini yang akan dikenal sebagai konsep Island of Integrity. Oke, itu jawabannya Kak Petris. Mungkin yang lain, terima kasih ya Kak sudah bertanya. Oke, Makasih, Kak. ya, Kak Najwa silahkan. Oke, makasih Kak Nadine. Izin bertanya ya. Kan Ya, pastinya korupsi itu mempengaruhi masyarakat. Nah, itu bagaimana korupsi bisa mempengaruhi masyarakat? Terima oke. kasih. Ya, kenapa kok apa korupsi bisa mempengaruhi masyarakat? Karena di seluruh dunia korupsi memengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak cara. Dalam kasus-kasus terburuk, korupsi mengakibatkan kematian. Selain itu, menyebabkan hilang kebebasan, kesehatan atau uang. Ini memiliki konsekuensi global yang mengerikan. Korupsi adalah penyebab kemiskinan dan sekaligus hambatan untuk mengatasinya. Oke, segitu jawaban dari aku, Kak Najwa. Terima kasih telah bertanya. Oh ya, Kak Gita, silahkan. Aku mau nanya, bisa nggak sih kira-kira tuh korupsi itu
diukur dari mulai dari segi biaya maupun dari kerugiannya, begitu Kak. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Gita. Jadi jawabannya adalah tidak, karena beberapa ahli menggunakan analisis regresi dan metode empiris untuk mencoba menempatkan angka pada biaya korupsi. Hampir mustahil untuk dihitung karena pembayaran suap tidak dicatat secara publik. Jadi jawabannya nggak bisa, Kak. Oke, Oke, makasih. iya sama-sama. Ya, terima kasih Kak Nadine atas pemaparan materinya yang sangat sangat menarik dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Sekarang kita mungkin ada yang mau didiskusiin lagi. Iya, mungkin ada yang didiskusikan, Kak. Aku mau nanya dong. Siapa dulu? Beatrice dulu, Kaila. Beatrice gak apa-apa. Boleh pertanyaan jangan susah ya, please. Tolong yang bisa Aku menjawab mau jawab. nanya Ya. semua deh. Ini buat semua ya pertanyaannya. Jadi itu kan tadi kan ada membahas tentang pendidikan anti korupsi. Sedangkan di dalam dunia pendidikan itu eh, para tenaga pendidiknya itu juga masih ada praktik korupsinya. Kayak misalnya contoh eh, di sekolah negeri nih, sekolah negeri itu kayak kepala sekolahnya itu masih nerima uang gimana ya? Tapi kayak nerima sogokan gitu loh. Supaya murid yang nggak bisa masuk itu bisa masuk ke situ. Itu kan kayak apa ya? Kayak sama aja bohong kan? Kayak di dalam pendidikan masih ada praktek-praktek seperti itu. Nah, itu tuh gimana menurut pendapatnya kalian gitu, guys? Ada yang mau kasih pendapat, silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau izin jawab ya, C. Kalau misalkan ada yang kayak nyogok gitu tuh biasanya apa ya? Kayak faktor ini loh. Apa dorongan juga sih dari lingkungan. Misalkan dari SMP ke SMA itu kan sekarang kan orang-orang itu kayak zonasi kayak gitu kan. Nah, terus itu niatnya kan dibuat pemerataan, tapi itu malah kayak nggak adil gitu loh buat orang yang rumahnya jauh dan nggak deket dengan sekolah manapun. Jadi kayak dia itu udah nggak dapat jalur manapun, dia harus kayak otomatis harus nyogok gitu loh. Jadi kayak ada paksaan. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Tapi mungkin ini bisa dibuat uh, apa kayak buat pemerintah itu juga bisa inovasi yang lebih bagus lagi buat pendidikan Indonesia gitu. Tapi kan Kak, yang nggak dapat bangku kan bisa di sekolah swasta gitu ya. Kenapa kok nggak ke sekolah swasta gitu daripada Karena mungkin ini ya, mindset orang tua zamannya kita itu lebih suka kalau anak-anak mereka istilahnya branding negeri gitu loh, paham nggak sih? Branding branding negeri itu lebih bagus lah istilahnya. Padahal eh, di swasta itu akan lebih terpenuhi karena memang dana yang dikeluarkan ada dan kenyataannya juga ada, nggak kayak di negeri misalnya itu banyak SMA, SMP atau SD negeri yang mereka tetap bayar, cuma fasilitas-fasilitas seperti OSIS pun itu tidak terfasilitasi dengan baik seperti itu. Iya sih. Kalau dari aku sendiri tuh swasta sama negeri itu bedanya gini kan SMA itu ada hubungan kita buat ke kuliah butuh track record kan. Nah biasanya kalau dari swasta itu tergantung swasta mana dulu. Kalau swastanya emang bagus itu ya kenapa nggak di swasta itu juga ya pilihan yang benar sih. Tapi kalau bagus pun itu pasti jauh banget biayanya sama negeri. Soalnya dulu aku tuh swasta beda banget gitu loh sama negeri biayanya. Yang dimana kalau negeri itu kan ada dibantu sama pemerintah. Kalau swasta kan kebanyakan kan dari uang orang tua itu sendiri, orang tua si murid. Terus juga kalau misalkan ya di SMA Negeri 1 gitu, itu tuh biasanya track record-nya itu banyak yang misalkan keterima UI, UB kayak gitu loh. Jadi mungkin lebih memfasilitasi anak ini tuh bisa lebih apa ya? Kayak
banyak tampungan yang lebih besar gitu loh buat keterimanya. Persen keterimanya itu lebih besar di negeri. Oke, makasih guys. Kayla mau nanya apa tadi? Oh, aku tuh ini mau tanya. Kan kalau korupsi sekarang itu kan udah ada lembaga independennya, KPK. Itu menurut kalian itu kayak berguna nggak sih KPK itu? Soalnya sekarang kan masih banyak banget korupsi. Itu aja. Terima kasih. Izin jawab ya, Kayla. Kalau menurut aku nih, KPK juga berguna, walaupun sedikit nih, tapi kan tiap tahun itu progresnya makin nyata ya kan. Ya, walaupun sedikit kan. Tapi kalau kita juga nggak ada KPK, kita juga nggak bisa memberantas korupsi itu kan. Jadi menurut aku KPK juga berguna sih, walaupun progresnya sedikit tapi tetap berguna. Gitu aja. Izin masuk ya. Selain KPK sebenarnya sebenarnya faktornya itu ada di kita nggak sih? Kamu percuma ada KPK tapi kita-kitanya sendiri juga masih gencar berkorupsi seperti itu. Berguna atau enggaknya KPK, KPK juga nggak bisa menyeluruh, paham nggak sih kayak satu Indonesia coy, kayak dengan KPK aku paham, cuma sumber daya manusianya KPK kan juga terbatas. Jadi memang harus disadarkan oleh kita-kita sendiri seperti itu. Kalau menurut aku Ya mungkin lebih dari kesadaran diri sendiri ya untuk tidak berkorupsi gitu teman-teman. Ya mungkin ada yang mau berdiskusi lagi. Makasih ya guys, jawabannya guys. Baik, kalau nggak ada yang mau didiskusiin lagi, kita ke sesi dokumentasi. Kak Arza, kameranya siap? Kak Maya tadi baru masuk Siap. juga. Silakan guys on cam, mari kita foto. Oh ya, on cam. Maya dapat hikmahnya doang. Dan kita